Halo teman-teman, selamat datang di channel MIJ.com bersama saya Febri. Di video kali ini kita kebetulan dapat dua rakitan yang identical ya. Jadi hampir-hampir mirip dari sisi prosesor, motherboard, dan juga dari sisi RAM-nya. Tapi memang ada perbedaan sedikit karena yang satunya itu menggunakan cooler, liquid cooler aftermarket, dan satunya lagi itu cuma menggunakan stock cooler. Nanti kita akan membandingkan bagaimana performanya yang menggunakan stock cooler apakah sama dengan yang menggunakan liquid cooler. Kemungkinan besar pastinya liquid cooler itu pasti jauh lebih adem. Tapi apakah performanya sama atau enggak nanti akan kita buktikan sama-sama ya teman-teman. Dan juga yang satunya itu menggunakan VGA yang lebih tinggi 7800 XT dan satunya lagi 7600 XT. Oke, jadi spesifikasi lengkapnya AMD Ryzen 5 7500F menggunakan motherboard ASRock B650M Pro RS dan juga RAM-nya tim Delta RGB DDR5 32GB 2x16GB 5600 yang berwarna putih dan juga VGA-nya Sapphire atau Sapphire Pulse RX 7600 XT yang 16GB dan juga NVMe-nya menggunakan Adata Legend 850 Lite yang 1TB dan PSU-nya atau power supply menggunakan Cooler Master MWE 650 Bronze V2 dan juga fan casing-nya menggunakan PC Cooler EF120 ARGB yang berwarna putih. Itu mungkin yang putih yang ini ya teman-teman. Oke, dan juga casingnya menggunakan ya casing sejuta umat ya. Saat ini casing Digital Alliance N30S P2 ini sangat-sangat laris. Oke, jadi casingnya Digital Alliance N30S dan juga Windows-nya Windows 11 Pro Trial. Jadi rakitan yang putih ini totalnya sekitar 15.975.000. Nanti akan saya tampilkan di layar juga rincian spesifikasinya ya teman-teman. Dan juga yang selanjutnya yang warna hitam menggunakan AMD Ryzen 5 7500F dan juga motherboardnya ASRock B650M Pro RS dan juga RAM-nya tim Delta RGB DDR5 32GB. Tapi yang ini tim Deltanya itu speed-nya 6000 MHz. Jadi mungkin ada sedikit perbedaan performa di sana karena mungkin ya selisih dari si RAM itu. Dan juga VGA-nya menggunakan Sapphire atau Sapphire Pulse RX 7800 XT. Dan juga NVMe-nya menggunakan Adata Legend 850 Lite yang 1TB. Dan juga power supply-nya menggunakan MSI MAG A850GL yang PCIe 5. Sebenarnya kalau ya ini karena ini VGA-nya kan Radeon, jadi dia masih pakai 2x8 pin. Ya, 2x8 pin teman-teman. Nah, kalau PCIe 5 itu kan mungkin ke 12 PWR-nya Nvidia yang dia ada 16 pin ya kalau nggak salah. 12 apa 16 ya? Nanti teman-teman googling sendiri lah. Dan juga fan casingnya menggunakan PC Cooler EF120 yang sama, yang 3-in-1 juga, tapi yang ini berwarna hitam, yang sebelahnya berwarna putih. Dan juga casingnya menggunakan DuckFlash DK415M yang berwarna hitam. Dan juga OS-nya juga Windows 11 Pro Trial. Dan yang terakhir itu liquid cooler dari Cooler Master Liquid 360L Core ARGB. Dan juga hard disk ada juga ini, yang WD Blue 2TB. Oke teman-teman, jadi PC yang berwarna hitam ini total rakitannya sekitar 22.868.000. Oke, jadi terima kasih banyak dengan Bang Haris dan juga Bang Dev. Yang hitam Bang Dev, yang putih Bang Haris. Jadi nanti kita akan sama-sama membandingkan performanya baik itu di in-game, beberapa game AAA lah teman-teman. Ghost of Tsushima, Cyberpunk 2077, Ratchet & Clank, RDR 2, dan juga satu lagi mungkin game sejuta umat, Valorant teman-teman. Oke. Dan juga kita akan membandingkan gimana performanya di Cinebench R23. Tapi mungkin nanti Cinebench R23 itu kita off screen aja ya, karena kita perlu ngelooping sekitar 10 menit. Jadi kalau kita tungguin ya agak lama juga kan gitu. Nanti kita akan membandingkan performanya bagaimana dan juga skor yang dihasilkannya bagaimana dan juga temperatur yang dihasilkan dari PC ini bagaimana. Oke teman-teman, jadi terima kasih banyak dengan Bang Haris dan juga Bang Dev atas kepercayaannya, atas orderannya udah ngerakit di kami di MIJ Komputer. Oke, buat teman-teman yang mau ngerakit PC secara rapi dan profesional, langsung aja datang ke toko kami Jalan Pajang nomor 8B Medan, daerah Tamrin Simpang Sutrisno. Atau buat teman-teman yang berada di luar daerah Medan, bisa WhatsApp kami dulu di 081 1618 1628. Kami siap kirim PC-PC rakitan ke seluruh Indonesia. Dan juga buat teman-teman yang mau ngelihat portfolio atau rakitan-rakitan kami sebelumnya, bisa kunjungi Instagram kami @mijkump. Dan juga buat teman-teman yang mau ngelihat paketan PC atau untuk sekedar referensi, bisa kunjungi website kami www.mijcom.id atau cari aja di Tokopedia MIJ.com.
Oke teman-teman, jadi nanti saya akan share screen di layarnya teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa ngelihat perbedaannya itu khususnya untuk temperatur ya. Karena ketika menggunakan stock cooler dan menggunakan aftermarket cooler yang khususnya liquid cooler, itu perbedaannya lumayan jauh. Tapi karena ini masih Ryzen 5 7500F, jadi mungkin nggak ada perbedaan dari sisi performa. Karena Ryzen 5 7500F pun yang dengan stock cooler itu performanya nggak downclock gitu, nggak sampai kepanasan dan dia turun. Tapi kalau untuk prosesor-prosesor yang lebih di atasnya lagi teman-teman, kayak contoh mungkin Ryzen 7 7000 series atau bahkan mungkin Ryzen 9 7000 series juga, ya itu pastinya bakal berasa kalau kita bandingkan dengan yang menggunakan stock cooler dan yang aftermarket cooler khususnya liquid cooler. Jadi ya di saat itu itulah pentingnya liquid cooler itu, dan sekarang liquid cooler juga yang lumayan oke ya, dan kualitasnya juga oke, dan garansi 2-3 tahun gitu. Dari Cooler Master mungkin yang seperti dipakai di PC yang hitam ini bukan cukup sih, udah sangat-sangat baik gitu teman-teman, baik dari sisi performa maupun kualitas atau ketahanannya. Oke teman-teman bisa melihat yang menggunakan Ryzen 5 7500F dan juga stock cooler, teman-teman bisa melihat skornya itu 12.499. Tapi maksimum temperatur yang dihasilkan itu sekitar 85 derajat ya teman-teman. Dan juga teman-teman bisa melihat satu lagi, ini saya tunjukkan. Nah ini yang pakai liquid cooler ya. Motherboardnya sama-sama ASRock B650M Pro RS, tapi yang membedakan nanti ini salah satunya. Nah teman-teman bisa ngelihat. Nah ini maksimumnya cuma 72 derajat Celcius, sedangkan yang tadi itu 85 derajat Celcius. Jadi ya cukup jauh ya. Jadi berapa selisihnya itu? 85 kurang 72, sekitar 13 derajat Celcius maksimum. Tapi memang pada saat idle ya itu nggak ada perbedaan, karena fungsi liquid cooler itu baru terasa ketika PC itu udah ngegas gitu, atau artinya ketika dia udah di load yang tinggi gitu teman-teman. Jadi ya itulah kira-kira perbedaannya dari liquid cooler. Jadi bukan artinya pakai liquid cooler temperaturnya jadi minus, nggak kayak gitu juga. Mungkin dulu ada cooler dari Cooler Master kalau nggak salah yang sub zero, tapi kayaknya zaman sekarang udah nggak ada lagi. Karena faktornya nanti dikondensasi, berembun gitu kalau bahasa Indonesianya. Jadi kalau prosesornya itu terlalu dingin, komponen sekitarnya nanti bisa berair atau berembun gitu. Jadi ya mungkin itulah. Tapi dulu memang nggak tahan berapa lama. Waktu itu zamannya mungkin Intel Gen 9, Gen 10 gitu teman-teman. Tapi sekarang sih saya lihat di pasaran udah nggak ada lagi yang Sub-Zero. Ya oke, teman-teman. Jadi teman-teman bisa ngelihat perbedaan yang signifikan dari sisi temperatur. Oke, dan juga dari sisi skor, yang menggunakan liquid cooler itu 13.041 dan yang menggunakan stock cooler itu 12.499. Ini memang nggak bisa kita bandingkan langsung ya, karena yang membedakan itu mungkin, nah teman-teman bisa ngelihat yang stock cooler itu RAM-nya cuma pakai 2800 kali 2 berarti 5600 speed-nya. Ini karena DDR ya, jadi dia double data rate, dia jadi dikali 2. Oke, 2800 kali 2 itu berarti RAM yang digunakan di PC ini itu 5600, dan di PC satunya lagi itu 6000. Jadi makanya mungkin skornya perbedaannya terasa di sana. Mungkin karena faktor RAM. Tapi kalau dari sisi cooler itu nggak ada perbedaan, karena kita ngelihat kayaknya nggak ada yang throttle sih. Karena ini clock minimumnya dengan clock minimum yang satu ini hampir balik tak balik ya, atau kita bisa bilang hampir sama lah teman-teman. Oke, jadi itulah pentingnya sebuah liquid cooler pada sebuah PC. Selain karena estetika, ya itu salah satunya karena performanya teman-teman. Memang banyak sih orang yang mau ngerakit PC di kami selalu nanya, "Bang, kalau bocor nanti gimana?" Sebenarnya resiko bocor itu tetap pasti ada gitu. Tapi selama kami jualan udah beberapa tahun, kayaknya nggak pernah ada yang bocor gitu. Rusak ada, rusak pumpnya, dia kayak mesinnya gitu atau sanyonya. Jadi kalau ketika liquid coolernya rusak, kita bisa ngelihat temperatur dari prosesor atau CPU tersebut, dia bahkan cuma di BIOS yang nggak ada load sama sekali, itu pelan-pelan menanjak naik gitu. Jadi itulah ketika liquid cooler itu rusak, gejalanya atau simptomnya kayak begitu. Dan juga ya itulah selama ini memang belum ada sih masalah yang berarti dari sisi bocor lah atau basah takut komponen yang lain, korslet, ya sampai sekarang belum ada sih, tapi yang mudah-mudahan nggak ada juga gitu. Dan intinya memang kalau teman-teman udah pakai liquid cooler, apalagi dari PC ya,
Kalau PC itu udah nyantol, maksudnya udah terakit di dalam casing, ya jangan dibongkar-bongkar lagi, karena kan kita bukan reviewer gitu. Jadi kalau teman-teman pernah ngerti bahasa teknisi itu, kalau dia nggak rusak, jangan dipegang-pegang lagi, gitulah kira-kira intinya. Karena ya ketika kita megang, ya ada faktor masalah lain mungkin, apalagi di badan kita, karena ada listrik statis dan sejenisnya. Ya itulah teman-teman. Oke, jadi itulah kira-kira gambaran singkat mengenai liquid cooler dan juga stock cooler. Nanti juga akan saya tampilkan di video di layar teman-teman perbandingan ketika bermain game. Tapi itu mungkin lebih valid ke VGA ya. Tapi hanya untuk sekedar gambaran teman-teman aja bagaimana performa dari 7600 XT di resolusi Full HD 1440p dan juga 4K, dan juga bagaimana performanya 7800 XT di Full HD 1440p dan juga 4K ya teman-teman. Nanti secara singkat aja lah kita lampirkan di video. Kemarin kebetulan dengan Bang Dev ya. Jadi kebetulan Bang Dev mungkin kenal atau tahu toko kami itu dari YouTube. Jadi kemarin Bang Dev juga nge-request kalau PC-nya ini dibuatkan di dalam YouTube juga. Oke, jadi ini ya udah kami buatkan ya Bang Dev. Jadi terima kasih banyak atas kepercayaannya ngerakit PC di kami di MIJ Komputer Medan. Dan juga kemarin Bang Haris kayaknya nggak ada info apa-apa sih, tapi karena kebetulan rakitannya hampir-hampir mirip, ya udah kita coba compare aja gitu teman-teman. Oke, jadi terima kasih banyak Bang Dev dan juga Bang Haris. Kebetulan mungkin nanti Bang Dev, Bang Haris akan datang ke toko ya mungkin jam sore nanti ya, sekitar jam 4 katanya. Kalau sekarang itu sekitar jam 1.30. Jadi kita masih punya cukup waktu untuk ngetes lebih dalam. Sebenarnya tujuan kami atau saya ngetes PC-nya ini untuk menghindari sesuatu atau komponen yang defect atau cacat gitu ya teman-teman. Jadi kalau kita dapet misalkan katakanlah mungkin prosesor, RAM, pokoknya komponennya lah gitu, ada yang cacat, pasti langsung kami gantiin, nggak akan kami rilis langsung. Karena ya ujung-ujungnya bakal ribet gitu. Karena kalau user atau pembelinya nerima dengan kondisi yang tidak sempurna, pasti kan agak kecewa dan bakal ujung-ujungnya balik lagi ke toko gitu. Itu yang kira-kira kami hindari. Tapi karena kebetulan usernya mungkin di Medan, ya mungkin kalau barangnya balik jauh lebih gampang karena kami sesama Medan. Tapi kalau kebetulan usernya itu jauh di luar, kayak beberapa kali kemarin ada yang dari Kalimantan gitu. Nah itu kan repot gitu teman-teman ya, untuk menghindari masalah-masalah itulah. Jadi kenapa saya buatkan di video YouTube sekalian juga ya, salah satu alasannya karena itu biar tidak ada dusta di antara kita ya teman-teman. Oke, jadi ya mungkin pembelinya juga nanti mudah-mudahan bisa ngelihat juga proses perakitannya dan juga proses kabel manajemennya ketika kami ngerapin kabel, dan juga proses pengetesan game gitu ya. Banyak versi gitu teman-teman. Dan juga mungkin saya bahas sedikit mengenai grounding di rumah ya. Jadi banyak user atau pembeli yang ngerakit di kami ketika balik ke rumah, bang kok PC saya kontak gitu ya. Itu kadang-kadang mungkin masalah grounding di rumah yang mungkin bisa jadi salah satu faktornya gitu. Tapi ya itu normal sih. Kalau teman-teman ngerasa kurang nyaman, yang hal pertama mungkin pada saat mau megang PC-nya ya pakai aja sendal karet. Atau hal kedua mungkin bisa tancapkan paku di tembok, tarik kabel untuk disangkutkan ke casing PC-nya ya, sekedar untuk menjadi grounding lah, untuk membuang PC-nya ke tanah.
Oke, teman-teman. Jadi mungkin video singkat ini saya sudahin dulu. Buat teman-teman yang mau ngerakit PC secara rapi dan profesional, bisa langsung datang ke toko kami Jalan Pajang nomor 8B Medan, daerah Tamrin Simpang Sutrisno. Atau buat teman-teman yang berada di luar daerah, boleh WhatsApp kami dulu di 081 1618 1628. Kami siap kirim PC-PC rakitan ke seluruh Indonesia. Dan juga buat teman-teman yang mau ngelihat portfolio atau rakitan-rakitan kami sebelumnya, bisa kunjungi Instagram kami @mijkump. Dan juga buat teman-teman yang mau ngelihat paketan-paketan PC, bisa kunjungi website kami www.mijkom.id atau cari aja di Tokopedia MIJkom. Oke teman-teman, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.